Dalam video sebelumnya, kita telah mengulas mengenai hukum orang dan keluarga yang merupakan bagian pertama dari pembagian hukum perdata. Nah, pada video kali ini kita akan mengulas mengenai hukum benda. Dapat dikatakan bahwa hak atas benda termasuk hak mutlak atau absolut. Dalil hak-hak atas benda berbunyi demikian. Hak-hak atas benda yang berlaku terhadap siapapun juga. Contohnya, si A mempunyai hak milik terhadap sepedanya. Ini berarti bahwa si A dapat memperlakukan sepedanya itu dengan sesuka hatinya. Boleh dijual atau ditukar dengan barang lain. Jadi terhadap sepedanya, si A dapat mempertahankan terhadap siapapun juga. Hak-hak atas benda ini diatur dalam pasal 528 KUH Perdata. Antara lain, pertama hak milik, kedua gadai, dan ketiga hipotek. Nah, KUH Perdata juga mengenal pembagian benda. Ya, ini antara lain benda tidak bergerak, benda bergerak, benda berwujud, dan benda tidak berwujud. Yang termasuk benda tidak bergerak antara lain tanah dengan segala apa yang ada di atasnya, seperti rumah dan pohon-pohon dan lain sebagainya. Undang-undang mengatakan bahwa semua yang menjadi satu dengan tanah halaman disebut tetap. Tetapi ada pengecualian. Tentang rumah-rumah di sini memiliki pengecualiannya, yakni rumah-rumah yang didirikan dengan tidak memiliki pondasi, jadi tidak menjadi satu dengan tanah bagian bawahnya, akan tetapi satu dengan tanah halaman, maka rumah ini dapat dikatakan tidak tetap. Misalnya rumah gubuk, lapak-lapak, atau rumah lainnya yang hanya berdiri di atas tanah dan tidak memiliki pondasi di bawahnya disebut dengan benda tidak tetap. Sedangkan benda bergerak yang sering kita jumpai sehari-hari, misalnya kursi, meja, dan lain sebagainya. Misalnya juga kendaraan. Lalu berikutnya adalah benda yang berwujud. Benda yang berwujud adalah benda yang dapat dilihat dengan panca indera kita. Sedangkan benda yang tidak berwujud tidak dapat dilihat. Hak-hak terhadap benda yang tidak berwujud ini dapat juga dikatakan hak-hak atau subjektif rechten. Contohnya begini. Hak mengarang atau mencipta benda itu menitik beratkan kepada hasil buah pikiran manusia untuk menciptakan sesuatu yang belum ada. Ini adalah benda tidak berwujud. Dalam hak mengarang, hasilnya berupa tulisan-tulisan dalam buku dan diterbitkan dalam masyarakat. Dalam hak mencipta benda yang menjadi buah hasil pikirannya, barulah benda berwujud yang belum ada atau belum beredar di masyarakat. Hasil buah pikiran ini dapat dikeluarkan di masyarakat, dapat juga diperbanyak dan dijual kepada umum. Nah, hak-hak ini diberikan kepada orang yang menghasilkan atau menciptakan buah pikirannya. Jadi hak benda tidak berwujud diberikan kepada orang yang menghasilkan buah pikiran atau menciptakan buah pikirannya menjadi tulisan-tulisan atau buku, sehingga yang tidak berwujud tadi menjadi benda yang berwujud. Nah, di bagian atas tadi dikatakan bahwa menurut pasal 528 KUH Perdata ada hak-hak atas benda. Di antaranya adalah yang pertama hak milik atau eigendom. Hak milik ialah hak untuk menguasai barang sepenuhnya dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Dalam hal menguasai sepenuhnya, sudah barang tentu si pemilik barang itu tidak boleh melakukan perbuatan dengan barang itu yang dapat merugikan orang lain atau mengganggu orang lain. Jadi walaupun dia memiliki hak sepenuhnya atas barang itu, tetapi dia dibatasi atau orang itu dibatasi dengan hukum untuk tidak mempergunakan hak absolutnya itu melanggar orang lain atau mengganggu orang lain.
Contohnya, si A memiliki sepeda, maka ia berhak penuh atas sepedanya. Tetapi ia tidak boleh mengendarai sepeda itu di atas tanaman orang lain, karena tanaman itu dapat rusak karenanya. Juga si A tidak boleh mengendarai sepedanya melewati pagar tetangganya. Nah, dari kedua keadaan ini dapat dilihat bahwa terhadap hak-hak tadi ada batasnya. Kerap kali terjadi bahwa pemerintah mengambil hak orang lain sepenuhnya terhadap sesuatu miliknya apabila masyarakat menganggap perlu. Tentang hak milik ini merupakan fungsi sosial. Jadi pembatasan terhadap hak milik ini disebut dengan suatu fungsi sosial. Yang penting dalam uraian mengenai hak milik tadi ialah bagaimana caranya kita mendapatkan hak milik itu. Apakah dengan jalan membeli atau dengan cara diberi oleh orang lain. Nah, undang-undang mengenai ini beberapa cara bagaimana seseorang mendapat hak milik terhadap suatu benda, antara lain adalah yang pertama disebabkan oleh kedaluarsa. Apa maksudnya? Kedaluarsa ini terutama berlaku bagi benda tetap atau tidak bergerak. Untuk mengerti betul apa gunanya kedaluarsa ini, kita harus sadari bahwa masyarakat pada masa kini belum sempurna benar seperti yang kita inginkan. Yakni mengenai masalah keamanan masih saja ada yang mengacaukan. Orang-orang masih ada yang tidak mau membayar hutangnya. Barang-barang tidak tetap yang dijual dengan tidak memakai perjanjian jual beli masih ada yang tidak diikuti dengan penyerahannya. Oleh karena itu pengertian kedaluarsa menurut undang-undang berbunyi sebagai berikut. Oleh karena waktu yang telah ditentukan dengan syarat-syarat dalam undang-undang itu telah lampau, maka seseorang bisa mendapatkan suatu hak atau dibebaskan dari suatu keajaiban. Contohnya, mendapatkan hak karena lampaunya waktu sebagai berikut. Bila B telah membeli barang yang tetap tidak bergerak, misalnya tanah, akan tetapi ia lalai atau lupa untuk meminta keterangan tertulis yang sah yang menyatakan bahwa ia yang menjadi benda tetap itu atau tanah itu, maka B menurut uraian di atas tadi belum menjadi pemilik yang tetap itu atau pemilik tanah itu. Akan tetapi meskipun demikian B berlaku biasa sebagai orang yang telah membeli tanah itu dengan peraturan-peraturan yang sah. Bila si B mendirikan rumah dan membuat kebun-kebun di atas tanah yang dibelinya, dan keadaan ini berlangsung 20 tahun lamanya, dan selama 20 tahun itu si B tidak diganggu oleh orang lain, maka dengan sendirinya si B menjadi pemilik pekarangan atau tanah tadi karena lampaunya waktu. Artinya seorang pun tidak ada yang berhak mengganggu tanah tadi. Siapa pemilik tanah tadi sekarang sudah jelas. Sedangkan untuk mengetahui keadaan benda tidak tetap atau bergerak, tidak ada registrasi atau tidak ada pendaftaran pemilik seperti halnya benda tetap tadi. Misalnya si A membeli buku dari toko buku dan si B kerap kali melihat si A membaca buku itu. Maka si B tidak usah bertanya apakah buku itu betul-betul kepunyaan si A. Keadaan sudah menyatakan bahwa buku itu betul-betul kepunyaan A. Akan tetapi bagaimana halnya kalau buku itu dicuri orang? Jadi misalnya kita membeli buku atau mendapatkan buku, ternyata buku itu adalah hasil curian dari orang lain yang dijual dan kita membelinya. Kalau si pemegang barang tadi atau buku itu mendapatkan barangnya dari tangan ketiga, undang-undang telah menentukan pemilik asli barang tadi dapat meminta kembali barangnya yang telah hilang atau tercuri itu, dengan ketentuan apabila barang itu diperoleh oleh si pemegang tadi karena dibelinya di pasar, tempat pelelengan,
pelelangan dan tempat penjualan khusus seperti toko buku, toko sepeda, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, kita memperolehnya dengan cara warisan. Dan yang ketiga, dengan cara penyerahan. Maksudnya apa? Contohnya begini. Contoh yang dimaksud dengan penyerahan, bila mana si A membeli sebuah buku, maka si A tidak dapat begitu saja menjadi pemilik buku tadi. Dalam pembelian ini harus diadakan penyerahan barang itu dari si penjual kepada si A sebagai pembeli. Dan tentunya si A sebagai pembeli harus juga menyerahkan sejumlah uang seharga buku tadi. Jika sudah ada persesuaian paham atau cocok dalam harga antara si pembeli dan si penjual itu, dan barang tadi sudah diserahkan kepada si pembeli, maka hak milik barang itu pindah dari si penjual kepada si pembeli. Penyerahan ini bukan dalam jual beli saja, akan tetapi juga dalam pemberian sebuah benda dari B ke A. Dalam hal ini, si A tidak usah memberikan benda lain kepada B sebagai penukarannya. Titik berat dalam hal ini terletak pada pemindahan hak milik. Pemindahan hak milik dari B ke A itulah yang dinamakan penyerahan tadi. Bagaimanakah halnya dengan benda yang tetap? Menyerahkan benda semacam ini harus disertai keterangan oleh petugas yang ditunjuk untuk mengurus hal ini. Jadi misalnya dalam hal penyerahan tanah dari A si B, maka harus ada petugas yang ditunjuk untuk membuat keterangan terjadinya penyerahan hak atas tanah dari A si B. Contohnya, A membuat perjanjian dengan B bahwa akan membeli rumah dari B. Di sini rumah yang menjadi benda yang tetap atau yang tidak bergerak itu. Oleh suatu perjanjian saja antara A dan B yang tidak diikuti dengan penyerahan rumah tadi dari B ke A, maka A belumlah menjadi pemilik rumah itu. Apa sebabnya? Sebabnya karena di sini belum ada penyerahan tadi. Karena itu, maka si A dan si B pergi ke petugas yang bersangkutan mengurus soal tersebut untuk menyatakan bahwa si A akan membeli rumah dari si B. Nah, petugas ini saat ini disebut dengan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Pejabat tersebut atau PPAT tersebut memuat surat perjanjian itu, di mana diterangkan dengan jelas nama-nama dari yang berkepentingan, dalam hal ini si A dan si B, juga tentang sifat dari perjanjian, tentang penjelasan barang yang akan dijualnya dari B ke A, dan yang penting tentang penyerahan barang oleh B kepada A. Jadi dengan ringkas kita jelaskan, yang ditulis oleh pejabat itu antara lain adalah mengenai para pihaknya yang membuat perjanjian, yaitu si A dan si B, lalu sifat perjanjiannya, lalu keterangan barang yang akan diserahkan, kemudian keterangan bahwa barang telah diserahkan dan diterima. Surat keterangan ini dibacakan di hadapan A dan B dan ditandatangani oleh pejabat tadi, serta A dan B. Dengan demikian, maka selesailah proses atau transaksi jual beli itu. Untuk pemindahan milik atas sesuatu barang tetap, misalnya di daerah Jakarta, misalnya si A ingin membeli tanah si B di Jakarta, maka kedua pihak A dan B harus datang ke hadapan pejabat pembuat akta tanah di Jakarta. Setelah itu mereka pergi ke kantor pertanahan setempat untuk mendapatkan akta jual beli beserta dengan sertifikat hak miliknya. Kantor pertanahan adalah sebuah kantor pemerintah yang menyimpan letak ukuran tanah-tanah dan rumah-rumah yang digambarkan dalam peta dan dibukukan dalam daftar-daftar serta diberi nomor-nomor. Apabila sebidang tanah telah diukur, maka oleh kantor pertanahan dibuat surat ukun
surat ukur dan dinyatakan dalam sebuah buku yang disebut dengan sertifikat tanah hak milik. Nah, yang termasuk hak milik atas benda atau hak milik agendum tadi, yang pertama adalah hak mendirikan bangunan di atas tanah. Hak ini yaitu hak untuk mendirikan bangunan-bangunan atau menanam tanaman-tanaman di atas tanah kepunyaan orang lain. Hal ini diberikan kepada mereka yang umpamanya mendirikan rumah di atas tanah milik pemerintah dan mereka membayar setiap tahun dalam kala waktu tertentu sejumlah uang tertentu dan selama waktu tertentu. Bahkan ada yang sampai 75 tahun mempunyai hak atas tanah tersebut. Jadi dia hanya punya hak untuk mendirikan bangunan atau menanam tanaman-tanaman di atas tanah itu, tapi dia bukan pemilik tanah itu. Dia mempunyai hak untuk mendirikan tanah dan menanam itu berdasarkan izin yang tentunya dituangkan dalam perjanjian kepada pemilik tanah. Dalam hal ini misalnya dia meminjam atau mendirikan rumah dan menanam tanaman di atas tanah pemerintah, maka dia harus mendapatkan izin dari pemerintah atau instansi yang terkait. Yang kedua, hak mengerjakan tanah. Ialah hak atas tanah kepunyaan orang lain dengan kewajiban kepada pemilik tanah itu tiap-tiap tahun membayar dengan uang atau dengan hasil tanah itu. Misalnya hak untuk menggarap areal perkebunan, tanah perkebunan. Pada masa lalu kebanyakan perkebunan bangsa Eropa dan Tionghoa mengerjakan tanah milik pemerintah untuk dibuat perkebunan-perkebunan dalam jangka waktu selama 70 tahun. Nah, orang yang mempunyai hak ini dapat mengerjakan tanah dan menanaminya atau hak garap. Jadi hanya untuk menggarap hasil-hasil yang ada, tapi tidak mempunyai hak untuk memiliki atau menjual tanah itu. Akan tetapi ia tidak boleh menjual tanah itu sebab ia bukan pemilik tanah tadi. Hak ini mewajibkan kepada penggarap untuk membayar kepada sepemilik tanah dengan uang atau dengan hasil tanah atau hasil garapan tadi. Kebanyakan pembayaran ini dilakukan dengan uang dan dinamakan kanon. Nah, bagaimanakah caranya mendapatkan hak mendirikan bangunan dan hak mengerjakan tanah itu? Penyerahan hak di sini dilakukan dengan tertulis, yakni dengan jalan pemindahan hak dari pemilik kepada orang ketiga atau pemindahan hak kepada penggarap dengan membuat perjanjian tertulis. Disebutkan seperti tadi ada para pihaknya, sifat perjanjiannya, dan pemindahan haknya, dan juga kompensasinya atau apa yang didapatkan oleh penggarap dan yang pemilik tanah. Yang ketiga, hak memungut hasil. Ialah hak untuk memungut hasil benda kepunyaan orang lain. Seolah-olah hak milik tadi pindah dari yang punya benda itu kepada orang yang memungut hasilnya. Hak ini dapat dilakukan terhadap benda selain tanah, misalnya rumah atau uang. Misalnya, A seorang pemilik rumah dan B seorang pemungut hasilnya. Jadi B misalnya dapat menyewakan rumah itu dan memungut hasil sewa rumah tadi. Biasanya ini terjadi kepada orang-orang yang mempunyai rumah di daerah lain dan si B menjadi ditugaskan atau diberi hak untuk menunggui rumah itu. Nah, si B diberikan hak untuk menyewakan rumah itu untuk mendapatkan hasil dari persewaan rumah itu. Dalam hal mengenai uang, B misalnya boleh meminjamkan uang itu kepada orang lain dan memungut bunganya untuk diri sendiri. Bendanya sendiri oleh B tidak boleh diubah. Jadi kalau dia diserahkan untuk menjagai atau untuk merawat rumah yang diserahkan oleh A, dia boleh menyewakan tetapi dia tidak boleh mengubah bentuk fisik dari rumah itu tanpa izin dari si A, karena dia bukan pemilik, jadi hanya diberikan hak untuk memungut hasilnya. Nah, dalam hal keuangan juga, misalnya si A menitipkan uang kepada si B sejumlah tertentu, maka dia boleh bila dia diizinkan untuk memungut hasil dari uang tersebut,
dia boleh untuk meminjamkan kepada orang lain dan mendapatkan bunga dari uang tersebut. Tetapi uang yang diberi ke si A itu adalah milik dari si A, harus dikembalikan bila mana si A memintanya. Hak memungut hasil diberikan untuk jangka waktu tertentu, misalnya 5 tahunkah, 1 tahunkah, 10 tahunkah, atau 20 tahun, atau selama pemilik benda itu masih hidup. Penyerahan dilakukan dengan perjanjian tertulis. Nah, ini untuk menjaga apabila di kemudian hari ada hal-hal yang atau keadaan yang tidak dapat kita perkirakan. Jadi kalau ada perjanjian tertulis, sehingga ahli waris dari pemilik rumah atau yang menyerahkan uang itu dapat menuntut haknya kembali. Kemudian hak yang kedua, hak atas benda yang kedua adalah hak gadai. Biasanya hak gadai ini diberikan dalam soal peminjaman uang. Jadi umpamanya A meminjam uang dari B, maka sebagai jaminan yang diberikan oleh A kepada B ialah benda tidak tetap atau bergerak, seperti perhiasan, kendaraan, dan lain sebagainya. Pemegang gadai di sini adalah B yang memegang jaminan A tadi, sedangkan pemberi gadai adalah A yang meminjam uang dari B dan memberikan benda tadi kepada B sebagai jaminan. Jadi sebelum A membayar hutangnya, maka benda tadi ada di tangan B. Akan tetapi B tidak boleh menjual benda itu sebab hak milik terhadap benda tersebut masih di tangan A. Bila mana A, si pemberi gadai, tidak memenuhi kewajibannya terhadap B, maka si B sebagai pemegang gadai berhak untuk menjual benda jaminan kepunyaan A tadi. Dari hasil penjualan barang tadi, B dapat mengambil piutangnya ditambah dengan bunga dan ongkos-ongkos. Nah, lalu apa kewajiban pemegang gadai atau pemberi pinjaman? Bertanggung jawab terhadap hasil penjualan benda kepunyaan pemberi gadai. Jadi harus ada tanggung jawab juga kalau dia menjual benda kepunyaan pemberi gadai, bila mana ada sisa harus dikembalikan kepada si pemilik benda tersebut. Tapi dalam prakteknya ada kesulitan-kesulitan. Misalnya bila jaminan itu dipegang oleh pemegang gadai, sedang pemberi gadai itu masih memerlukan barangnya untuk keperluan sehari-hari. Jadi misalnya perabot kantor atau kendaraan. Dalam keadaan seperti itu maka dapat dilakukan dengan cara barang itu dipindahkan hak miliknya kepada pemberi pinjaman. Setelah itu si pemberi pinjaman tadi dapat menyewakan atau meminjamkan lagi kepada si penerima pinjaman. Jadi si A meminjam sejumlah uang kepada si B dengan jaminan kendaraan atau perabot, maka si A dapat mengembalikan barang jaminan itu kepada si B untuk dapat dipergunakan oleh si B. Jadi si penerima pinjaman dapat memakainya kembali seperti biasa. Akan tetapi bila mana si penerima pinjaman tidak memenuhi kewajibannya atau tidak membayar hutangnya, maka si pemberi pinjaman dapat memindahkan barang-barang tadi dan dapat menjualnya atau memakainya sendiri. Dan sebaliknya, apabila si penerima pinjaman lunas selesai membayar hutangnya, maka si pemberi pinjaman wajib menyerahkan kembali barang atau benda-benda jaminan tersebut. Dan yang ketiga, hak atas benda yang ketiga adalah hipotek. Hipotek adalah hak pemberi pinjaman terhadap benda tetap atau tidak bergerak. Contohnya tanah. Dari penerima pinjaman sebagai jaminan terhadap utangnya. Apabila si penerima pinjaman tidak memenuhi kewajibannya, yang dimaksud dengan benda tetap atau tidak bergerak di sini misalnya tanah, rumah, dan sebagainya. Bagaimanakah caranya mendapatkan hipotek? Si penerima pinjaman membuat perjanjian bahwa ia akan membebankan tanahnya dengan hipotek.
perjanjian dilakukan dengan akta. Dalam akta itu ditulis nama-nama kedua belah pihak, penjelasan tentang hutang, penjelasan tentang benda jaminannya, misalnya tanah tadi. Mengenai hipotek ini ada juga hak atas hasil bumi, yaitu hak-hak terhadap hasil-hasil pertanian yang belum diambil atau yang baru diambil. Maksudnya begini, terhadap hak ini dibuatkan suatu perjanjian, yaitu perjanjian konsinyasi, suatu perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, di mana pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada si penerima pinjaman dengan perjanjian hasil kebun itu harus dijual kepada si pemberi pinjaman. Hak ini terutama berlaku terhadap hasil-hasil perusahaan perkebunan bangsa Eropa dan hanya terdapat hasil yang segera akan dipungut. Pemegang hak tadi dapat memungut hasil itu sendiri apabila si penerima pinjaman lalai memenuhi kewajibannya. Ia tidak boleh menjual tanah jaminan itu, hanya hasilnya boleh berdasarkan konsinyasi tadi. Jadi dalam proses hipotek ini, si B yang meminjam uang dari si A dapat menjaminkan hasil perkebunannya itu sebagai pembayaran atas hutangnya. Bila mana sudah selesai dan lunas, maka hasil atau tanah tadi dikembalikan kepada si B sebagai penerima pinjaman. Dan perjanjian ini disebut perjanjian konsinyasi. Jadi pembayaran hutangnya tidak dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk hasil kebun yang diusahakan oleh si B tadi. Ia dapat menahan hasil itu untuk memenuhi kewajiban si penerima hutang. Jadi si pemberi hutang dapat menahan hasil kebun itu untuk memenuhi kewajiban si penerima hutang apabila ia melalaikannya. Dalam hal ini kita mengenal ada dua macam penyerahan, yaitu penyerahan menurut hukum dan penyerahan menurut kenyataan. Kedua-duanya bertujuan memindahkan hak milik. Kalau baru ada ketentuan pemindahan hak milik saja, maka benda itu belum ada di tangan kita dan kita pun belum mempunyai kekuasaan penuh terhadap benda tadi. Karena itu diperlukan juga penyerahan menurut kenyataan. Untuk benda-benda yang berwujud dan bergerak harus disertai dengan penyerahan benda itu. Untuk benda-benda yang tidak bergerak, misalnya rumah, cukup dengan menyerahkan kunci rumah itu saja. Nah, ini maksudnya adalah bahwa perlu ada berita acara serah terima yang didasarkan dengan perjanjian tadi. Kalau misalnya benda-benda bergerak, maka harus dibuatkan perjanjiannya dan penyerahan benda itu. Kalau kendaraan, maka harus disertai dengan berita acara pemindahan atau hak dari si pemilik kepada si pemberi pinjaman. Kalau rumah juga hanya kalau pada masa lalu cukup diberikan kunci saja, tetapi kalau saat ini pemberian hipotek harus juga disertai dengan penyerahan sertifikat tanahnya atau rumahnya dan didaftarkan di kantor Kementerian Hukum dan HAM untuk menunjukkan bahwa, atau misalnya kalau si pemberi pinjaman itu adalah bank, maka bank akan meminta penyerahan dari sertifikat rumah itu saja. Sementara rumah atau tanah itu dapat dikerjakan, masih boleh dikerjakan oleh si pemilik rumah atau tanah tadi. Nah, demikianlah pembahasan atau ulasan kita mengenai hak atas benda. Kiranya ulasan ini dapat bermanfaat. Dan bila mana Anda menyukai video ini, silakan tekan tombol like dan tentunya subscribe. Dan bila mana Anda ingin mendapatkan update tentang video-video kami, silakan tekan tombol lonceng atau notifikasi. Terima kasih.